Selamat datang di Movie Corner Indonesia bersama gue Irsan 56. Setelah 1 bulan dari episode Fast and Furious 9, akhirnya gue baru sempet upload lagi. Dan kebetulan gue baru banget nonton Black Widow. Film yang ditunggu-tunggu dari 2020 akhirnya rilis juga di 2021. Tapi sayangnya karena Indonesia khususnya Pulau Jawa dan Bali lagi ada PPKM, jadi gua nggak berhasil atau nggak bisa nonton di bioskop. Ya, lo orang tau lah. Nah, ini adalah review versi Movie Corner Indonesia dan ini sangat amat subjektif. Jadi ya lo orang punya penilaian sendiri kalau udah nonton. Dan gue mau ngebahas pertama dari sinopsis, cast and crew, terus pembahasan tanpa spoiler dan pembahasan dengan spoiler. Hal yang gue nggak suka dan gue suka akan gue bagi dua di part yang tanpa spoiler dan yang spoiler. Jadi langsung aja kita bahas sinopsisnya. Untuk sinopsis Black Widow, gue bacain aja rangkumannya. Jadi ini adalah film tentang background dari seorang Natasha Romanoff, aka Black Widow, yang menggambarkan sisi kelam dan masa lalu Natasha. Berlatar waktu di antara film Civil War dan Avengers Infinity War. Ternyata ketika Natasha berpisah dengan Captain America dan Iron Man atau tim Avengers, dia menyelesaikan hal yang harus diselesaikan oleh dirinya untuk berdamai dengan masa lalu. Di film ini akan banyak flashback dan ngebahas bagian atau part tentang Natasha yang gak pernah kita lihat cuplikannya sama sekali di film Avengers maupun film Marvel lainnya. Nah, tentunya lo orang udah pada penasaran kan, kayak apa sih sepak terjangnya Natasha ini dalam berdamai dengan masa lalunya. Nah, kira-kira apa kejutan-kejutan yang ada di film ini? Langsung aja lo orang tonton di mana di tempat yang lo orang tahu. Ya karena kita juga lagi PPKM jadi terpaksa ya, bukannya gua mencari pembenaran, well actually gue mencari pembenaran, tapi ya udahlah, that's a choice gitu, ya terserah lo. Gua sih bakal nonton lagi kalau nanti ada di bioskop. Kayak gitu. Lanjut kita bahas cast and crew. Untuk cast and crew tentunya pemeran utamanya ada Scarlett Johansson. Iya benar. Gue kok ketuker anjing Natasha sama Scarlett Johansson, goblok. Anyway, ya jadi pemeran utamanya ada Scarlett Johansson sebagai Natasha Romanoff, terus ada Florence Pugh sebagai Yelena Belova. Gue nggak mau nyebut dia jadi siapa, pokoknya ini adalah karakter utama yang penting. Si Yelena Belova ini adalah karakter utama yang penting. Terus Rachel Weisz sebagai Melina, terus ada David Harbour sebagai Alexei. Mungkin nama-nama ini agak kurang familiar ya kalau kita dengar-dengar. Terus ada Ray Winstone sebagai Dreykov yang mana dia adalah musuh utamanya. Terus ada Olga Kurilenko sebagai Taskmaster yang mana jadi musuhnya Black Widow di film ini. Film ini disutradarai oleh Kate Shortland. Terus screenplay dari Eric Pearson, ditulis terus story by Jack Sheffer dan Ned Benson. Diproduseri oleh Victoria Alonso, Kevin Feige, terus ada Nigel Costello, ada Scarlett Johansson, terus ada Brad Winterbaum, ada Jamie Christopher, ada Luis Esposito. Yang barusan tadi gue baca semua, jadi ya biar gak salah daripada nanti salah-salah kan gak enak gitu ya. Terus abis cast and crew langsung aja kita bahas review tanpa spoiler.
Nah, untuk review tanpa spoiler, gue agak bingung sih mulai dari mana. Tapi yang jelas, seperti yang tadi di sinopsis gue bilang, film ini berlatar waktu antara Civil War dan Avengers Infinity War. Jadi Natasha emang benar-benar melakukan pelarian dalam tanda kutip untuk menyelesaikan masa lalunya dia yang perlu diselesaikan terkait dengan keanggotaannya dia waktu dia masih kecil, karena dia itu direkrut oleh agen mata-mata Rusia KGB. Terus ternyata di sini Natasha itu perlu berdamai bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi juga perlu berdamai dengan keluarganya dan perlu menghancurkan organisasi hitam yang membuat dirinya dalam tanda kutip. Yang mana di sini justru membuat gue ngerasa kayak, oke, ini sisi lain dari Natasha yang ingin ditampilkan, tapi kok kayaknya kurang maksimal gitu. Kenapa gue bilang kurang maksimal? Sejujurnya kalau udah ngebahas tentang film Mata-Mata, gue awalnya berekspektasi ini akan mirip kayak Red Sparrow gitu. Dimana ketika seorang anggota calon Mata-Mata dilatih dan dibentuk, dihancurkan, terus akhirnya dibentuk ulang oleh sebuah organisasi gitu ya kan. Tapi ternyata di sini enggak, bukan di situ justru konfliknya. Konfliknya justru dimulai dari hal lain, yaitu dari awal banget tentang masalah keluarga, terus baru ke bagian Mata-Mata. Terus di film ini gue cukup ngerasa kayaknya Natasha nggak terlalu banyak disorot. Dia cenderung malah jadi kurang center point ya. Karena agak agak bias atau karena antara agak bias atau mungkin karena emang karakternya sama-sama kuat. Karakter yang sama-sama kuat ini adalah Yelena Belova. Yelena dan Natasha ini benar-benar digambarin seolah-olah itu dua karakter penting yang akan selalu disorot. Padahal kan kalau dari awal kita tahu ya bahwa ini yang paling penting harusnya si Natasha Romanoff. Cuman makin ke tengah dan ke akhir cenderung center pointnya ke Yelena. Natasha Romanoff tuh kayak pembuka terus habis itu jadi sidekick gitu loh. Aneh banget. Ya cuman secara film, karena gue mengikuti MCU dari Iron Man ya. Permulaan MCU menurut gue dari Iron Man. Jadi ya udah, ini pelengkap aja sih. Yang mana kalau lu nggak tonton juga menurut gue nggak apa-apa. Tapi ada baiknya juga untuk lu tonton supaya ya tahu aja gitu. Apa sih sebenarnya nih yang mereka lakuin ketika antara Civil War dan Infinity War kayak gitu. Terus kalau dibilang bagus ya secara filmnya sih bagus, cuman nggak bisa dikasih nilai tinggi karena banyak banget green screen. Terus gue juga ngerasa ceritanya kayak kurang pas, kurang mateng karena banyak musuh yang nggak pernah tampil justru di film-film Marvel atau Avengers lainnya. Padahal kan biasanya ada sedikit-sedikit ini kan cuplikan-cuplikan nih calon-calon musuh nanti di masa depan, atau ini nih calon-calon musuh di masa lalu ternyata udah ditampilin di beberapa film sebelumnya, tapi enggak. Ini justru enggak. Aneh banget. Terus ada juga beberapa kemunculan superhero masa lampau yang kalau nanti lu tonton justru jadinya apa banget sih kayak gitu. Ya lu orang nonton dulu lah untuk tahu maksud gua yang barusan. Dan selanjutnya gue mau review versi spoiler. Jadi buat lo orang yang belum nonton, stop sampai di sini aja. Gue nggak mau maksa. Nah, buat lo orang yang udah nonton, langsung dengerin, nggak usah di skip. Stay tune.
Nah, untuk review dengan spoiler, bukan review dengan spoiler, mungkin secara keseluruhan. Jadi, nggak tahu ya, ketika gue nonton ini, gue ngerasa tuh kayak, kok ceritanya Marvel jadi gini? Gue ngerasa kayak ini terlalu ringan. Dan seperti yang tadi gue bilang gitu, harapan gue untuk film ini adalah ala-ala Red Sparrow gitu. Karena karakter Red Sparrow yang diperanin sama Jennifer Lawrence dan cara penyampaian cerita awal mula terbentuknya seorang mata-mata itu sangat amat bagus dan kuat. Dan ketika gue nonton di trailer, gue berharap justru itu tercapai. Tapi sayangnya enggak. Jadi kayak aduh gimana ya? Ya mungkin emang tiap eh, tiap penulis naskah, tiap sutradara punya cara berceritanya masing-masing. Tapi sorry to say, semenjak Marvel dipegang Disney, apalagi di Black Panther gitu ya, gue ngerasa kayak resolusi dari konflik terus cerita segala macam itu drop banget. Kayak ini terlalu bocah, terlalu anak TK, kurang gitu, kurang relate dengan para penonton yang remaja ke dewasa gitu. Sayang banget. Dan kalau nggak salah Black Widow ini juga 13 plus ya, bukan 17 plus. Jadi ya nggak bisa dibandingin apple to apple secara rating dengan Red Sparrow juga sih. Anyway, kita balik lagi ke pembahasan si Black Widow. Di sini kelihatan banget Natasha Romanoff tuh jadi sidekicknya Yelena ya, karena center pointnya Yelena dari tengah ke akhir itu jadi kayak sosok tokoh utama gitu. Sayang sekali. Padahal harusnya ditonjolin banget si Natasha gitu daripada si Yelena. Ya, jadi iya jadi Florence Pugh cukup mendapatkan perhatian lah untuk di film ini. Dia memerankan Yelena dengan sangat baik. Terus basically Black Widow ini konfliknya adalah masalah keluarga dan berdamai dengan diri sendiri dan keluarga sih. Abis itu setelah lo mendapatkan dukungan dari keluarga, lo baru bisa mengalahkan hal-hal di luar circle keluarga itu yang menjadi masalah lo di luar. Secara nggak langsung ditampilkan di film ini kurang lebih kayak gitu. Which is agak aneh menurut gue. Ya gue nggak heran juga sih muncul hal kayak gitu karena ya udah terlalu Disney ya. Agak menyebalkan juga sejujurnya. Nah kalau dikasih rating secara cerita gue nggak puas. Gue kasih 5 sih. Karena nggak menggambarkan proses kehancurannya si Natasha sampai akhirnya dibentuk ulang, di reshape untuk menjadi mata-mata terbaik gitu. Di sini tuh cuma dikasih cuplikan yang harusnya lu bisa bikin scene ini daripada dikasih cuplikannya doang gitu. Menurut gue kayak gitu. Entah antara memang ada kesepakatan gitu dengan Disney bahwa nggak boleh terlalu sadis gitu ya kan. Atau emang kurang budget aja nih kayaknya nih. Pokoknya secara cerita sih gue kasih 5. Secara edit visual effect dia banyak banget pakai green screen, which is agak gimana gitu ya. Jadi ngerasa kurang maksimal. Dan menurut gue ya 7 lah untuk hasil editannya. Pokoknya secara keseluruhan gue gak bisa ngasih angka di atas 7 sih untuk film ini. Balik lagi ke yang tadi gue bilang, lu nonton ini oke, lu gak nonton ini juga ya gak apa-apa. That's it gitu. Dan sejujurnya untuk lo yang udah ngikutin MCU pun, gue yakin penasaran gitu kan dengan Black Widow. Tapi ketika lo rasa penasaran lu dijawab di film ini tuh kayak lu terlalu berharap aja gitu, di PHP-in aja udah sama Marvel. Sotoy banget gue anjing, cuman penonton aja juga
bisa buat film juga enggak gitu ya kan. Tapi ya udah anyway, overall 7/10 lah buat film ini. Mungkin itu aja untuk pembahasan Black Widow. Gue nggak tahu lagi apa yang mau dibahas. Ya mungkin terlalu dangkal apa gimana pembahasan gue kali ini, karena ini gue bikin jam 1 pagi nih, mohon maaf gitu ya kan. Baru pulang kerja habis lembur langsung take podcast, dan abis ini gue mau ngedit terus istirahat. Thank you buat yang udah dengerin, sampai ketemu di episode selanjutnya. Yang mau ngasih saran-saran film bisa DM gue di Instagram di @irsan56. Mungkin kedepannya gue bahas beberapa film hasil saran dari teman-teman di IG ya. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi. Gue Irsan 56 pamit. Ciao. Oke, thank you yang udah dengerin podcast Movie Corner Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Follow gue di @irsan56. Bisa langsung DM rekomendasi film ke situ. Terakhir, gue Irsan56 pamit. Ciao.